muat terus mikir muat. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita ikuti bersama puncak acara pada sore hari ini, Mau'idatul Hasanah sekaligus bil barokah doa kepada yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Oraji dari Yogyakarta. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh halim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat anak Tuhan rahimakumullah. Beli semangka bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang anak Tuhan yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Segala puji bagi Allah. Di siang yang cukup panas ini, Allah memudahkan kita semuanya untuk hadir di tempat ini. Saya yakin ini semua bisa terlaksana karena semuanya punya iman. Di mana ada iman,
di situ ada cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada kata maaf. Dan di mana kata maaf, di situ ada keindahan. Maka keindahan siang hari ini berangkat dari cinta. Ingat Bapak Ibu, jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Saya berbahagia di setiap daerah yang saya datangi, Bapak Ibu. Silakan yang di situ duduk, yang di depan. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Minggu ini minggu yang kredit untuk saya, karena jadwal saya harus wirawiri antara Jawa, Sumatera, Kalimantan. Saya kemarin siang baru dari Solok Selatan, 4 jam perjalanan dari kota Padang, kembali ke Jakarta, lanjut sorenya di Jawa Timur, malamnya di Jombang, sampai subuh bersama Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko. 2 hari 7-8 di Lampung, besok tanggal 9 pagi saya harus ke Palangkaraya. Maka silakan duduk yang nyaman, karena tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan jumlah anggarannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tanggal 30 November saya berangkat umroh Makkah Madinah. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cangkem kurung mingkem wis amin. Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah haji dan umroh. Tanggal 5 Desembernya, 5 hari kemudian, saya menghadiri pengajian di kota Den Haag, Belanda. Tanggal 6, tanggal 10-nya saya ke Brussels, Belgia. Tanggal 11 sampai 14 saya di Prancis. Tanggal 15 sampai 20 saya di Doha, Qatar, nonton final Piala Dunia. Alhamdulillah jagoan saya kalah. Yang pengen saya sampaikan bukan itu Bapak Ibu. Sebagaimana yang kita pahami, Islam itu hadir dengan 2 hal. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah akhlak. Inna arsalnaka illa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat yang sangat populer terutama di kalangan orang Nahdiyin, bahwa Islam hadir dengan membawa rahmat. Yang kedua, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Islam hadir untuk menyempurnakan akhlak. Berarti apa? Konsen Islam terhadap 2 hal. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah akhlak. Ketika saya di Belanda di kota Amsterdam, di sana saya melihat akhlak, tidak melihat rahmat. Sementara ketika di Indonesia saya melihat rahmat tapi kurang melihat akhlak. Coba kita buktikan Bapak Ibu. Perintah disiplin, rapi, bersih itu Islam. Tapi justru negara-negara yang bersih, negara-negara yang di dalamnya jarang orang Islam. Maka saya bilang, di Belanda ada Islam walaupun saya tidak menemukan orang Islam. Sementara di Indonesia saya melihat banyak orang Islam tapi tidak melihat Islam. Saya kasih contoh, tim nasional Jepang bertanding, kalah, stadion kotor. Anda tahu siapa yang membersihkan stadion? Supporternya Jepang. Kebersihan nilai Islam.
dilakukan oleh orang non-Islam. Jepang, mereka tidak beragama Islam tapi akhlaknya Islam. Sampah bersih. Coba kita lihat tempat ini nanti setelah pengajian, kira-kira dibersihkan oleh jamaah atau panitia? Yang meninggalkan sampah jamaah atau panitia? Itulah Anda sebagai hadir sebagai orang Islam tapi tidak dengan membawa nilai-nilai Islam. Ya mesti rondo kayak. Maka kemudian apa? Hari ini orang-orang di Eropa, Bapak Ibu, cenderung mulai belajar agama Islam. Kenapa? Karena mereka melihat nilai-nilai Islam yang luar biasa. Sekedar informasi, hari ini di Belanda banyak orang jual gereja karena orang sudah tidak percaya dengan gereja. Mereka menjadi apa? Ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Atau kalau kemudian mereka rasional, menjadi Islam. Maka ketika pulang dari Belanda baru masuk Indonesia, saya dapat video call dari cewek Perancis yang menyatakan pengen masuk Islam. Bapak Ibu tahu berapa orang yang telah masuk Islam melalui Gus Miftah? 235 orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Pertanyaannya begini, kenapa mereka masuk Islam melalui Gus Miftah? Contoh kasus umpamanya, begitu banyak selebritis dan penggede orang-orang di Indonesia yang senang belajar Islam dengan Gus Miftah. Makanya ibu-ibu nggak usah kaget kalau ada artis menikah yang nasihat pernikahan pasti Gus Miftah. Anang Asanti menikah yang memberikan nasihat Gus Miftah. Atta Aurel menikah Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina Gus Miftah. Yeni Inka Gus Miftah. Via Valen Gus Miftah. Lesti Kejora Rizky Bilar bukan Gus Miftah. Dia jamaah saya Bu, tapi pas nikahan saya yang bukan yang memberikan nasihat. Cuman lucunya orang Indonesia, mohon maaf, yang laporan polisi Lesti, yang dilaporkan suaminya Lesti, yang mencabut Lesti, yang cerewet orang anak Tuhan. Haknya Lesti untuk melaporkan, haknya Lesti untuk mencabut. Ngopo sing cerewet kok cangkemmu? Makanya orang Jawa mengatakan apa? Sing nglakoni adem ayem, sing nonton kakean. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah luweh parah. Maka mohon maaf, ketika satu saat muncul problem, saya ditanya, Gus, apakah Islam itu ketinggalan zaman? Oh enggak. Contoh ketika Mas Anang dan Asanti ingin membuat Bitcoin waktu itu, kripto, orang mempersoalkan, kok ini ambuni wasin ya? Pengajian ambuni wasin, seger matamu, seger, ganggu irongku yuk. Saat itu perdebatan tentang kripto, sehingga banyak orang mengatakan Islam ini ketinggalan zaman. Bapak Ibu, saya bilang Islam itu tidak mungkin ketinggalan zaman, karena Islam itu merawat zaman. Yang ketinggalan zaman siapa? Orang Islam. Sehingga mohon maaf, kalau kita ngomong pola dakwah, metodologi dakwah dari zaman Nabi sampai hari ini berkembang. Ini adalah cara Islam merawat zaman. Zaman Nabi dakwah bil lisan, menggunakan retorika yang hebat dari Nabi Muhammad. Khatibun nas biqadri ukulihim. Di zaman para sahabat bil lisan, mulai membukukan hadis dan Quran. Sehingga mohon maaf, Quran dan hadis hari ini adalah produk sahabat. Sehingga kalau orang mengatakan setiap yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar,
berarti Anda belajar membaca Al-Quran jangan pegang mushaf, karena Nabi Muhammad tidak pernah membaca mushaf. Ini repotnya orang sekarang Pak, seolah-olah harus sama persis dengan Kanjeng Nabi. Kasihan Banser, Nabi Muhammad menikah umur 25 tahun. Artinya apa? Kalau ada Banser 30 tahun belum menikah berarti bid'ah, tur mesake. Nabi Muhammad 25 tahun menikah dengan janda 40 tahun. Itu artinya kalau Banser pengen sama persis dengan Kanjeng Nabi, berarti kamu harus mencari janda usia 40 tahun. Siti Khadijah 40 tahun, tapi mohon maaf modelnya kayak cewek perawan 20 tahun. Lah rondo anak Tuhan 40 tahun, bentuknya sudah STNK, setengah tua neng kewer-kewer. Apa mana sing lemu-lemu ngono kae. Sawak kok weteng kabeh. Maka Quran hadis itu produknya para sahabat, isinya dari Allah, diterima melalui Nabi Muhammad, dibukukan ketika masa sahabat. Jadi mohon maaf kalau harus sama, Anda baca Quran gak usah membaca, gak usah pegang mushaf. Jadi gak harus sama Bu. Kalau mau sama lagi li, kamu tahu mas kawinnya Nabi Muhammad berapa? Kemarin baru ribut di TikTok, gagal nikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Betul Bu? Coba, salah satu kegagalan dakwah itu menurut saya adalah salah penempatan dalil. Hadis yang menyatakan, coba Anda jawab, perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu hadis seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Yang membaca laki-laki apa perempuan? Yang membaca seharusnya perempuan, supaya tidak minta macam-macam kepada calon suami. Sekarang dibalik, Nabi Muhammad memberikan mas kawin 20 ekor unta kepada istrinya. Itu yang harus membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya memuliakan perempuan, bahwa laki-laki yang baik adalah yang paling memuliakan perempuan. Jangan dibalik, mas kawin paling murah dibaca laki-laki, mas kawin 20 ekor unta dibaca perempuan. Yang terjadi apa Bu? Bertengkar gara-gara dalil kemas rungokno. Kanjeng Nabi mas kawinnya 20 ekor unta, lah kue menai aku opo? Makanya dulu Gus Miftah ketika menikah ikut Kanjeng Nabi, 20 ekor unta, bukan 20 ekor tengu. Kan miskin. Sebenarnya mbah saya itu kayak 7 turunan Bu. Persoalannya saya keturunan nomor 8, sudah habis. Makanya begitu saya menikah, alhamdulillah diterima molimo, madep mantep mangan melu morotua. Akhirnya malah M10 Bu, madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati melu marisi. Mertua saya cukup jawab satu hal, M1 nopo Pak? Matamu. Di zaman sahabat bil kolam, di zaman wali bisa kofah dengan budaya. Makanya para wali menampilkan Islam dengan wajah budaya, memasukkan nilai-nilai Islam kepada orang Jawa, tidak dengan menggunakan dalil, tapi menggunakan sarana budaya tembang dan lagu. Maka muncullah lagu seluku-seluku batok, turi-turi putih, cublak-cublak suweng, gundul-gundul pacul, lir ilir, produk budaya dari wali untuk memasukkan Islam. Itu bukan sekedar lagu, tapi ada maknanya. Seluku-seluku batok, batok ela elo, si Romo menyang Solo, le oleh payung muto. Itu dari bahasa apa Bu? Seluku-seluku batok, huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Batoe ela elo, batnuhu la ilaha illallah. Batin yang baik itu adalah yang tergantung gumantung marang Gusti Allah. Si Romo menyang Solo, si Romo, si Ramo aduso,
mandilah, menyang berangkat, solo sholat, le oleh payung muto, la ilaha illallah hayyum mauta, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Makanya kenapa kalau kita mau berangkat ke masjid harus suci, nguyuh kudu cewek, ojo nganti sangune ilmu tutul ke tiang listrik. Saya tuh punya pengalaman buruk soal kencing, Bu. Dulu zaman saya kuliah, pulang ke Lampung, nyebrang Merak Bakauni, masuk toilet saya kencing, nggak ada air. Saya galau, kenapa? Karena siksa kubur paling berat karena dua hal: satu, utang orang bayar; loro, nguyuh ora cewek. Begitu selesai kencing nggak ada air, saya bingung, masa tak tutul ke tembok kayak banser anak Tuhan. Tak enteni 10 menit banyune ora metu. Akhirnya kalau kelingan ngesai seprit. Apa yang terjadi? Saya cewek pakai seprit, rasane tengkranyas. Untung ragelegeen. Saya keluar dari toilet, istri saya tanya, "Bah, dirubung semut mboten matamu ku ya?" Abuh mbahmu. Kok kaya dikumlengo mambu. Ini Wali Songo. Makanya coba dulu kalau Anda lihat, kalau Anda ziarah makam kan Demak, Wali Songo dulu mendesain masjid itu rata-rata masjid terdapat di pinggir lapangan atau alun-alun. Kenapa, Bu? Karena orang dulu, mohon maaf, di mana ada alun-alun di situ banyak orang, maka dibuatkan masjid. Orang dulu belum kenal masjid. Bagaimana caranya supaya orang masuk masjid? Gampang, Bu, di dalam masjid dikasih gamelan. Makanya orang-orang sini, mohon maaf, kalau dengar pengajian belum tentu berangkat kakek takon, tapi lah tonggone nanggap jaran kepang. Ning kene jenenge napa, Pak? Jaran kepang napa jadilan napa jaranan? Apa, Bu? Jaranan. Lah ana pengajian kakek takon, kiyaine sapa? Ganteng apa ora? Gondrong apa ora? Tapi lah tonggone nanggap jaranan ora diundang mangkat. Padahal jaranan niku ngundang demit. Kok sing teko wong teluk jukung? Berarti wong teluk jukung kaya? Berarti lurahe lurah? Endi lurahe? Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Dulu itu Pak Lurah, kalau Wali Songo bikin masjid di pinggir lapangan dikasih gamelan. Kalau di Keraton Jogja ada 2 gamelan, satu Kiai Nogowilogo, nomor 2 Kiai Guntur Madu. Makanya saya itu nggak suka dipanggil Kiai, karena gamelan saja juga Kiai. Bahkan di Keraton Solo kebo mawon juga Kiai, namanya Kiai Slamet. Niku kebo bule. Begitu datang ke masjid, orang dulu nggak ada yang pakai sandal, nyokoran. Bagaimana cara wali mensikapinya? Di depan masjid biasanya dikasih kolam kecil. Tujuannya apa, Pak? Sebelum masuk masjid kakinya nyemplung kolam. Begitu mentas sikile resik, duduk di dalam masjid. Disitulah Wali Songo mensiarkan Islam dengan tembang-tembang tadi. Selugu-selugu batok, turi-turi putih, menggambarkan tentang kematian. Turi-turi putih ditandur. Maklum musiknya nggak ada anggaran. Malah kaya wong ngentut ki apa pirang-pirang. Wis menengon dhisik, musik menengon dhisik malah ra dadi. Rupamu nggak meyakinkan. Kula mboten nerangke niku kok. Mboten musik tapi pengen nerangke lagune. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Senajan durung iso nglunasi, muga-muga sing ngutangi lali. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Aku pengen ngombe kopi kok encere kaya ngene. Iki kopi apa teh?
Ge ademe koyo mbok sing panas to yuyu. Wis ngaji murah dinyang. Wedange adem. Kere. Pak Lurah, njaluk sing panas, Cuk. Langsung digawa minggat gila, ya kan? Jatah kurung jelas malah digawa lunga. Turi putih ditandur ning kebon agung. Turi ditandur ning kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange. Sing ngongkon dangdutan sapa, Nyuk? Sok tahu. Kaget aku. Melodine tok goblok. Ki suku gorene. Nggo wis kene sepuh enak. Nang. Apa diwalik ngene Kang? Aku nyekel orjen kowe ngaji ning kene. Turi putih ditandur ning kebon, ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange. Njaluk kembang apa? Kembang kantil. Suwe-suwe tukang orjene tak santet lho kayak. Kembang kantil manten anyar diring bedil ana cleret tiba njundil mbok ira ora ana cleret tiba njundil aku kaget cekelan kene. Napa? Salah. Sallu ala Nabi Muhammad. Turi putih, sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih niku hukume sunah napa wajib? Sunah yu, sunah. Ora wajib, sunah. Mila lan jenengan kelingan zaman meninggalnya Dorce Gamalama. Niku lak Dorce wasiat pengen dimakamkan secara perempuan, padahal Dorce niku lanang napa wedok? Lanang. Nama aslinya Dedi Yuliardi Ashadi. Akhirnya wartawan kumpul teng omah kula Jakarta takon, Gus, bagaimana dengan wasiat Dorce Gamalama? Saya jawab, annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup, sebagaimana dia dihidupkan. Dorce itu lanang, maka meninggalnya harus dimakamkan secara lanang, laki-laki. Napa beda Gus lanang karo wedok? Bedane napa? Satu, kain kafan. Laki-laki perempuan. Lebih tebal laki-laki apa perempuan, Bu? Perempuan. Itulah Pak perempuan, sudah mati saja masih boros. Lu wong wedok. Apa rumangsamu ibu-ibu itu kipas-kipas karena takut panas? Bukan Pak, wedake luntur. Bila malah alis kayak buntut kalau jengking. Ya Allah. Jadi wong lanang ki lak aturanmu ditabrak karo bojomu lumrah. Gusti Allah duwe aturan alis wis apik, dikerok karo wong wedok dipulas meneh kan goblok. Kula ndek kanca Madura malah alise kaya celurit. Siji, kain kafane beda. Salat jenazah isim domire beda. Lah sing mati lanang hada, sing wedok
hadihi. Cara mendoakan ya beda. Lah sing mati wong lanang Allahumma gfir lahu. Sing mati wong wedok Allahumma gfir laha. Lanang hu wedok ha, banci huha. Lah kain kafan niku putih hukume ora wajib, niku sunah. Jadi ibu-ibu mriki umpamane sesuk aku pengen mati dibungkus kain kafan warnane ungu, angsal. Kain kafan warnane ungu, paling malaikate batin, wow janda. Bocah-bocah banter tak kandhani le, kowe sesuk lak mati kain kafanmu ijo, ora bakal takoni karo malaikat munkar nakir. Soalnya apa dikira lontong, langsung diuntal kowe. Lah kula mun gak ada cita-cita Pak, sesuk kula mati Pak Kapolsek takoni karo malaikat munkar nakir, man rabbuka, langsung kula jawab kamu nanya. Kopinya datang, kamu nanya. Wong NU kok tuwi pis kurumen ta iki. NU ki sing seterek kan lho Le. Nah, bocah sakmene manuke sepiro. Tapi ya bener lah aja lemu-lemu kaya kowe iki bener. Bocah cilik niki makane kathah. Lah wong mangane kathah tetep kuru niku dua kemungkinan. Anugerah atau azab gitu. Kita azab bocah iki. Tapi banter juga dijaga berat badannya li. Kayak Gus Miftah itu loh seterek. Karena saya puasa Daud satu hari puasa satu hari tidak. Makanya badan saya bagus. Makanya kayak bapak ini nyuwun sewu aja lemu-lemu li. Karena ada penelitian di rumah sakit Yogyakarta, wong lanang lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Lah itu persoalannya. Loh tenan niku. Niku penelitian rumah sakit valid niku. Jadi lak wong lanang wetenge gede manuke cilik, Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa kofah dengan budaya. Hari ini dakwah bil medsos. Makanya mohon maaf, perkembangan dakwah begitu luar biasa. Saat ini jenengan nuwun sewu nonton Gus Miftah ra kudu ngenteni acara TV. Cukup buka Instagram, cukup buka medsos, cukup buka YouTube. Sampai Gus Miftah dikasih julukan wali YouTube. Niku mending Bu. Saya kemarin sebelum Ramadan dapat 3 penghargaan dari Leprit. Yang pertama, lelang belangkon termahal di dunia. Muktamar NU di Lampung, Gus Miftah nyumbang 1 belangkon. Bapak Ibu tahu belangkon saya laku berapa? 900 juta. Tak sumbangke nggih muktamar. Belangkonnya saja 900 juta. Piye sarunge? Apa meneh isine? Isine belangkon. Di sini sarung matamu ngawur ya. Kamu penasaran sama aku ya? Melu-melu nganggo kacamata ireng, malah kayak tukang las yu. Tak pikir nutupi cangkem mergo isin, pamer jam, halah. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi. Sudah 22 tahun saya pengajian bersama Lonte. 22 tahun. Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai apa? Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk, bokongnya truk digambar wajahnya Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Kata-katanya enggak menyenangkan belas. Silitmu adalah rezekiku. Nah, pola dakwah yang berkembang menunjukkan apa? Bahwa Islam itu tidak ketinggalan zaman, tapi merawat zaman. Nah, hari ini ada stigma yang paling ketinggalan itu siapa Pak? Orang NU. Orang NU dianggap Islam pinggiran.
dianggap Islam yang kelas 2. Kenapa? Karena terlalu dianggap tradisional dan konservatif. Saya membalikkan stigma itu, Pak. Saya nggak mau dikatakan kelas 2. Walaupun memang saya juga sering memberikan kritik kepada orang NU. Salahnya NU itu, Bu, mohon maaf, ini sering saya sampaikan karena cinta saya kepada NU. Kiai NU itu selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Jadi nyuwun sewu, sesama kiai rebutan pengaruh di jamaah, minimal jamaah ziarah wali songo, rebutan jamaah. Kula sering matur, apa kiai-kiai ini kok ngejak ziarah wali niku mergo cinta karo wali? Ora, mergo golek bathi. Niku kiai teng Jawa lho nggih, lah teng Lampung insyaallah. Tambah parah, Pak. Sing ngomong Pak Kapolsek lho. Nyuwun sewu. Iki rasa ngatur-ngatur aku to, ngajuk diatur-atur wae. Ora nyangoni cerewet. Mbok yo sabar. Malah Gus, selawatan jelek kotak infak, cangkeme. Mbok yo sabar to, Cuk. Kopi nembe teko wis dikongkon-kongkon. Pokoke kula niku lak ngaji teng Lampung repot pokoke. Wis kakean peraturan, murah dinyang. Malah ra ono anggaran, wis biasa ngoten. Kurang ajar kapokmu kapan. Lah jenengan nonton video Gus Miftah pengajian terakhir kali Pak Jokowi, tausiah di hadapan Pak Jokowi, Investor Daily Summit 2022, di hadapan Presiden, di hadapan Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pengusaha Dalam dan Luar Negeri. Gus Miftah ngaji 7 menit mulai disangoni 150 juta. Lah ning Teluk Jukung ora ana anggaran karepe suwe, nembe adep ngopi diatur-atur panitiane. Santet ra iso ngaceng lho. Sumpah sangit. Ngimbun, selawatan. Wi ndang siap-siap panitiane niku. Musike sapa ora kae? Ngersake lagu napa? Mangku Purel. Panitiane siap-siap. Pon nyanyi lagu Joko Tingkir versi Gus Miftah. Pundi panitiane? Iso ora kuwi musike iso ora musike. Le melodine tok aja dangdutan. Kowe ngopo meneh yu? Shallu ala Nabi Muhammad. Lagumu ki kok keruweng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil Ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sareng-sareng salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. tawassalna bibismillah wa bil hadi rasul
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan Kita siapa lagi? Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. على ياسين حبيب الله. Tawasana bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil. بدر يا الله بأهل البدر يا الله. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah على رسول الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. ayo tawasalna kok mandek. توسلنا ببسم الله Wa biladi rasulillah وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Sallu ala Nabi Muhammad. ربي صل عليه. Weh, kendang tok iso ora? Tukang arjine iki. Lagune padha ki mau tapi kuwi ngendangi tok. Tak tung dung dung dut entek edite nek. Iso ora? Baca, tapi lagi selawat agama ibu-ibu muslimat iki. Kendange tok wae rasa pakai kan macam-macam. Medeni. Kendang ora drum goblok. Orang ngono, kendang. Ora kuwi. Ora kendange tok.
Ketoke urung disangoni cah iki. Saka berkat kendang rasane nikmat, saka gandum sayure asem, beda fatayat ka angel kok geting aku terus meneng. Pak polisi mateni tukang origin ono pasale apa ora? Ya wis rasa anggota buah ape selawat kagem ibu muslimat niki. Ana fataya teng mriki? Enten muslimat? Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat. Fatayat parfum, muslimat balsem. Fatayat muslimat balsem. Oh apa ora? Pak Lurah njaluk siir ya. Disore napa niki Pak Lurah? Bumi Jaya Kerawan Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Iki sapa meneh? Oh, nggih Gus Miftah ya. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh rondo sing njaluk di Nabi. Tapi Gus Miftah ora sudi kok ora wani. Kan aku setia. Ana sing jomblo ning kene ana. Sego liwat lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten Ada. saniki sing dilarane atine kuwi. Tuku bawang kleru mrica, kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budek, sing disayang matane Pijat. saiki kagem ibu-ibu muslimat melih. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Anak tua ngundang Gus Miftah, kiyaine lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah. Saya nggak mungkin nambah. Walaupun jamaah saya banyak yang artis minta dinikahi, tapi saya nggak mau, karena saya setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojoku modern dan alah kok kiai rumang sama polisi lho, lak ning dalan guwalak, ning omah ketemu bojone kiki. Men rahmen mbok tenan ya men ya. Wong lanang lak ning dalan ning njaba niku kaya macan, ning omah ketemu bojone kaya kucing tak kandhane. Apa meneh sing wedok jilbabe ijo. Halah. Apa Bu? Yang ganteng siapa? Aslinya ganteng. Ya iyalah. Kok kaya bojomu tungkae meletek-meletek yo. Alhamdulillah. Nah,